dulu kak, tenang dulu ya. Malu dilihatin sama orang-orang kak. Kakak udah gak kuat di rumah itu, Kelvin. Kakak udah gak kuat. Capek sekali rasanya, capek. Iya kak, tapi tenang dulu ya kak, jangan kenceng-kenceng nangisnya. Malu dilihatin sama orang-orang kak. Maaf ya, maaf ya. Tenangin diri dulu ya kak, baru mulai ceritanya. Ini minum dulu ya kak. Ini tisu kak. Maaf ya, Kelvin. Kakak ngeganggu waktu kerja kamu. Tenang aja kak, aku ini kan petinggi di kepolisian, gak bakal ada yang mau berani gangguin aku. Jadi kakak kenapa kak? Kenapa kakak mau pisah dari Yudi? Kakak bener-bener gak kuat di rumah itu, Kelvin. Kakak sama sekali gak dihargai di sana. Apalagi setelah kehadiran ibunya Yudi. Emang kenapa sama ibunya kak? Ibunya Yudi itu benar-benar manipulatif, Kelvin. Dia itu menghasut semua orang buat benci sama aku. Gara-gara dia gak pernah suka sama aku, Kelvin. Ini semua karena aku itu dianggap bebannya Yudi. Karena aku gak punya kerjaan. Dan karena orang tua kita itu bukan orang tua yang punya. Kasian sekali kakak. Feli anakku lebih tunduk sama neneknya. Dan suamiku Yudi, dia lebih ngebela ibunya daripada aku. Gak ada yang sayang sama aku lagi di rumah itu. Semuanya lebih tunduk sama nenek tua bangka itu. Berarti udah gak ada solusi lagi kak. Kakak udah bulat keputusan kakak untuk bercerai sama Yudi. Sudah, Kelvin. Lebih baik aku bercerai daripada aku tinggal di rumah itu. Ya udah gini aja sekarang kak. Kakak ambil semua barang yang ada di rumah itu. Kakak pindah ke apartemenku. Untuk segala berkas perceraian, biar aku yang bakal urus. Makasih banyak ya, Kelvin. Kamu udah selalu mau bantuin kakak. Sama-sama kak. Aku harus pelan-pelan masukin baju di kamarku ini. Sebelum ada orang yang tahu kalau aku mau pergi dari rumah ini. Kalau ada yang melihat aku, mereka pasti bakal nahan aku. Dan aku gak bakal bisa bolehin pergi selamanya dari rumah ini. Aku harus cepet-cepet masukin baju. Akhirnya udah masuk semuanya. Semoga ini keputusanku yang paling baik untuk pergi dari rumah ini. Seneng banget deh. Papa ngasih aku uang yang banyak hari ini. Aku harus pamerin sih ke semua orang supaya orang-orang itu tahu kalau aku yang paling sultan di sekolah ini. Ada putri sultan abal-abal tuh. Sari sama Jessica mana ya? Kok mereka belum datang sih? Itu mereka. Putri. Udah dari tadi nunggu Put. Udah, kayak kita kelas yuk sekarang. Yuk. Hai putri sultan abal-abal. Ngapain nih dia kesini? Kelihatannya sih mau pamer ya. Soalnya dia bawa duit yang banyak banget tuh. Put, lihat deh.
Aku dikasih bekal yang banyak hari ini. Banyak banget loh duitku. Dasar sih Sultan soalnya. Makanya aku dikasih bekal yang banyak hari ini. Terus kenapa, Vel? Kenapa? Ya aku pengen nunjukin ke kamu lah, Put. Kalau aku Sultan paling kaya di SMA negeri swasta. Kamu pasti iri kan, Put? Melihat aku dapat bekal yang banyak. Tuh kan benar kamu iri. Buktinya kamu diam aja loh, gak jawab pertanyaanku. Kasian banget sih Sultan abal-abal satu ini. Pasti bekalmu itu cuma 10.000 aja kan, Put? Beda banget ya sama aku yang bekalnya ratusan juta. Apa sih, Vel? Gitu banget deh ngomongnya. Put, tunjukin bekalmu, Put. Pasti duitmu lebih banyak kan, Put? Lebih banyak. Gak mungkin banget lah. Gak mungkin banget Sultan abal-abal ini bawa duit yang banyak daripada aku. Buktinya sekarang aja dia gak bawa duit loh. Jadi gak mungkin banget dia bisa bawa duit lebih banyak daripada aku. Bodyguard! Ya, Non. Tunjukin bekal saya ke orang ini sekarang juga. Siap, Non. Ngapain sih bodyguardnya Putri? Yes. Ini ya, Non. Bekalnya Non Putri hari ini. Hari ini bekalnya Non Putri 5 miliar, Non. Karena uangnya Tuan sangat banyak sekali hari ini. Apa? 5 miliar? Yes. Yes. Ya kasihan deh bekalnya nggak sebanyak Putri. Kelihatan kan siapa yang Sultan abal-abal dan siapa Sultan sebenarnya. Yes. Yes. Mending kamu diam aja ya, Vel. Makin banyak kamu ngomong, makin kelihatan aib-aibmu. Ya teman-teman, kita pergi dari sini. Dasar Sultan abal-abal. Yes. Yes, diam ya kalian. Aku Sultan paling kaya di sama negeri swasta. Putri itu cuma Sultan abal-abal. Yes, aku yang paling kaya. Aku yang paling kaya. Aduh, kenapa di dalam tasku isinya cuma duit doang sih? Capek banget deh dibekelin 100 juta dalam sehari. Sultan emang beda ya. Di saat yang lain kebanyakan bawa buku, Putri malah kebanyakan bawa duit. Bagi dikit dong, Put, buat jajan di kantin. Nih ambil aja nih, aku juga capek disuruh ngabisin duit segini. Enggak, Put, ya ampun aku bercanda doang, kebanyakan banget mah itu. Capek banget deh. Mana aku harus gotong Mimu lagi tadi. Ngapain kamu gotong dia, Put? Tadi dia pingsan di depan sekolah. Kok bisa, Put? Gara-gara dia disuruh sama Feli. Sumpah ya, ternyata Feli itu jahat banget sama teman-temannya. Dia itu sering banget nyuruh-nyuruh temennya. Dan kalau Ita sama Mimu gak mau, Feli bakal ngancam Ita sama Mimu tahu. Ya ampun. Kok tega banget sih si Feli? Put, mending kamu bantuin Ita sama Mimu, Gi. Kasian mereka kalau sama Feli terus. Udah kok. Tapi kayaknya gak segampang itu mereka pindah haluan ke geng kita. Mereka kayaknya masih perlu waktu buat berpikir. Gimana Mimu? Kamu udah enakan? Masih meriang banget Ita. Kayaknya aku drop deh. Ini gara-gara kamu buatin PR Feli ya? Feli, kenapa sih dia nggak punya hati banget? Aku sampai nggak tidur gara-gara buatin PR Feli. Kayaknya gara-gara itu deh badanku jadi drop. Hah? Feli? Ternyata kamu dari tadi di sini ya, Mimu? Aku dari tadi nyariin kamu, Mimu. Kenapa kamu nggak langsung masuk kelas sih? Kamu malah enak rebahan di sini. Rebahan kamu bilang. Fel, ini lo UKS, Fel. Mimu itu sakit. Kamu kok tega banget ngomong kayak gitu, Fel? Ya terus, emang aku peduli. Yang penting tugasku udah selesai kan, Mimu? Aku nggak mau ya. Aku jadi dihukum gara-gara aku nggak buat tugas. Mana tugasku, Mimu? Jadi,
Ini tugasmu, Vel. Bagus. Sekarang sini bawa tugasku ya. Aku mau kumpulin ke Bu Nur. Kita nggak boleh disuruh-suruh lagi sama Feli, Mimo. Apa maksud kamu, Ita? Kamu udah mulai ngelawan, hah? Iya, Vel. Kita udah capek disuruh-suruh sama kamu. Mulai dari sekarang, kita nggak bakal mau jadi temanmu lagi, Vel.